welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku ingin kemarin kan aku habis upload video yang soal saya hamil pertama, terus yang judulnya mukjizat sedekah subuh ya. Nah, itu aku kan janji akan kasih lihat check up yang berikutnya, hasilnya bagaimana, dan gimana ya, hasilnya nggak memuaskan sih, tapi ya aku harus upload karena saya sudah janji. Dan ya ini aku bikin konten ini, maksudnya aku mengungkapkan ini bukan membuka apa yang tidak baik sih, cuman aku mau tukar pengalaman aja buat kalian yang mungkin suatu saat atau dulu juga ngerasain seperti saya, atau kalau suatu saat nanti kalian mengalami hal seperti ini, kalian juga bisa mengerti itu tanda-tanda apa dan bahaya atau tidak, dan bagaimana harus menyikapinya gitu ya guys ya. Nah, aku yang kemarin itu kan yang aku bilang hamil pertama itu ronsennya kan seperti ini ya guys ya, seperti ini. Nah, ini di sini ada kantong ini bakal yang janin yang mau jadi janin gitu. Tapi pada waktu saya check up yang pertama ini, aku kan anjuran dokter harus kontrol minimal 1 minggu. Tapi kalau sampai ada sesuatu hal yang itu bisa membahayakan buat kita, diharuskan nggak harus 1 minggu atau nggak harus 1 minggu, harus langsung kontrol ke dokter gitu. Nah, terus check up pada awalnya sebelum saya check up ya guys ya, apa yang saya alami itu setelah check up pertama kan dikasih vitamin sama penguat ya guys ya. Tapi kenapa ya? Tapi mungkin belum rezeki saya juga, terus belum mungkin Allah masih merencanakan suatu hal yang lain buat saya, dan itu belum mungkin, itu juga belum rezeki saya. Tapi ya jadi pada awalnya sih sedih ya, tapi makin kesini saya makin bisa berpikir mungkin ini pertanda sesuatu yang belum seharusnya saya dapat, tapi ini udah dapat gitu, mungkin jadi diundur dulu gitu. Jadi kita harus memahami apa rencana Allah kepada kita ya guys ya. Dan kita tidak boleh merasa kecil hati atau merasa terus-terusan bersedih atau menyalahkan Allah atau gimana gitu, jangan ya guys ya. Semua itu jadi pembelajaran bagi kita, dan semua itu menjadi pengalaman buat kita juga. Nah, terus sebelum saya check up dan hasilnya itu ada gitu, saya mengalami kan itu terus ngeflag terus setelah saya minum obat itu, setelah berapa hari ya, setelah 3 hari ya, 3 harian 4 harian itulah, itu aku ngalamin kram, maksudnya di perut tuh ya kayak kram, tapi kramnya itu enggak yang begitu hebat juga enggak sih. Soalnya saya dari awal kan kehamilannya maksudnya enggak yang kayak istilah orang Jawanya itu kan ngebu gitu. Jadi saya nggak ngerasain apapun gitu, terus saya ngalami kayak men itu, kayak perut saya tuh kramnya itu seperti saya biasanya waktu mens gitu. Kok kram ya, kenapa gitu, tapi itu keluar darah masih sedikit. Tapi semakin itu waktunya malam ya guys ya, semakin malam itu kramnya semakin kerasa. Terus ya pasti lah kalau kita
waktu mens gitu rasanya di perut itu. Terus keluar darah, terus akhirnya aku memutuskan besoknya nggak besoknya sih, langsung itu setelah mens terus nggak berhenti kan, maksudnya ya kayak orang men gitulah. Terus saya langsung konsultasi ke dokter, dia bilang harus langsung check up kan, check up. Terus di situ di USG lagi, dan ternyata hasilnya seperti ini. Nah seperti ini hasil akhirnya. Ini di sini kantongnya sudah tidak terlihat. Itu artinya apa? Itu artinya bakal janin yang tadi sudah terlihat itu sudah tidak ada, itu sudah jatuh gitu ya guys ya. Tapi saya nggak mengalami pendarahan yang hebat sih, ya cuman pendarahan yang kayak semestinya mens sih itu, karena saya dalam siklus haidnya dalam hamil ini saya nggak yang nggak telat 1 bulan ya guys ya, bukan telat 1 bulan, pas waktunya mens. Bulan kemarin kan mens saya antara tanggal 7 sampai tanggal 13. Terus tanggal 12 itu saya kayak mens gitu, pertanda mau mens. Tapi saya nggak mengira itu hamil, soalnya dari sebelum dari tanggal berapa ya, mungkin tanggal 7-nya aku ngerasain cuman di belakang punggung ini sakit gitu. Sakitnya itu kayak orang kecapean gitu. Pas aku suruh suruh ngurut mbahku, tapi aku ngurutnya nggak dari depan gitu, jadi otomatis yang ngurut itu tuh kan juga nggak tahu kalau saya posisi itu lagi hamil. Terus saya suruh ngurut gitu, tapi aku sendiri sih yang nyuruh, soalnya aku nggak tahu itu pertanda hamil gitu. Terus aku ngerasain juga sih sebelum flek keluar itu, aku ngerasain rasa lapar itu sangat aneh. Laparnya itu setiap 1 jam atau 2 jam habis makan, padahal makan tuh banyak ya guys ya, itu saya ngerasain lapar gitu. Terus tapi aku nggak ngeh kalau itu tuh ada gitu. Habis diurut itu punggung aku agak membaik gitu ya guys, agak membaik. Nah habis itu keluar flek gitu. Nah habis keluar flek, terus aku kok ngeflek ya, waktunya M kok ngeflek, kenapa ya gitu. Terus aku periksa ke dokter, ternyata ya udah ada 1 bulan. Tapi sebenarnya ini bukan kandungan lemah ya, cuman karena mungkin janin itu masih seumur jagung. Terus karena juga kondisi saya yang nggak tahu waktu itu hamil, jadi ya seperti itulah, janin masih kecil. Terus ada kontrak yang maksudnya aku juga sering naik motor, juga urut gitu, jadi ya mungkin juga efek itu juga. Tapi ya dari sananya lah itu kalau bisa dibilang belum rezeki gitu sih. Kalau apa-apa itu kalau sudah rezeki itu nggak akan kemana gitu. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan orang di antara kita yang kayaknya yang mengurut kita atau yang gimana, itu nggak bisa menyalahkan seperti itu ya. Soalnya ini juga takdir. Jadi buat kalian terus tadi aku mau menjelaskan itu setelah pendarahan. Setelah saya keluar men lagi, sekarang kemarin kan saya posisinya kayak men lagi gitu, maksudnya men keluar. Terus itu kan keguguran ya, maksudnya masih 1 bulan, tapi enggak maksudnya belum jadi gitu. Jadi itu namanya. Terus dokter menyarankan gini, kalau pendarahan itu nantinya bisa berhenti, udah berhenti kan kayak M gitu ya, udah berhenti itu tanpa kirat nggak apa-apa.
Jadi nggak usah takut, nggak usah gimana. Tapi kalau beneran terus menerus nggak ada hentinya, itu baru harus dikira gitu, harus ada konsultasi yang intensif kepada dokter gitu. Jadi buat kalian yang mengalami kayak seperti saya, kalau belum tahu kalian misalnya dalam 1 bulan itu kalian M-nya nggak telat ya guys ya, terus apa itu, tapi ada tanda-tanda bener nggak mual, nggak pusing, nggak apa-apa, terus nggak kayak orang ngidam. Kalau orang ngidam kan pengen ini itu gitu kan, aku enggak. Yang aku rasain cuman 2 itu. Aku ngerasa 3 sih, aku sering ngerasain lapar, pokoknya sering lapar. Terus yang kedua aku ngerasain pengen cepet tidur gitu. Waktu itu aku setiap jam 8, pokoknya habis ngisa itu ya guys, itu aku ngerasa lelah, terus cepet pengen tidur gitu. Terus kalau tidur biasanya kan aku tidur jam 10, jam 11 sampai jam 12 gitu ya. Tapi waktu itu aku pokoknya habis ngisa itu paling lambat itu jam 8 itu aku udah tidur. Tapi aku tuh nggak ngeh gitu. Jadi buat kalian yang merasakan tanda-tanda seperti itu, kalian juga harus waspada kemungkinan Anda hamil atau gimana gitu. Jadi kalian harus mengetahui secara dini gitu ya guys. Soalnya takutnya kayak seperti saya ini terus nggak tahu, terus tahu-tahu sudah seperti itu gitu kan. Sayang sekali. Terus sangat disayangkan sih sebenarnya ya, nyesel juga. Tapi ya harus gimana lagi, mungkin belum rezekinya gitu aja ya guys ya. Jadi buat kalian yang menantikan omongan terus pernah mengalami seperti saya ini, ada tanda-tanda seperti itu, mungkin sering cepat lelah, cepat ngantuk, cepat lapar, terus ya itu mungkin pertanda. Terus saya ngerasain satu kali itu boyok di sebelah sini di atas pantat itu, sakitnya bukan main ya guys. Jadi kalau sakit jangan buru-buru untuk diurut gitu. Kalau mau urut ke langsung dukun bayi, terus suruh perutnya dulu yang dipegang, jangan langsung ke boyok gitu. Jadi biar semuanya aman gitu. Nah itu ulasan dari aku dan hasilnya ya sekarang aku harus memulai dari awal lagi, tapi ya nggak apa-apa. Semoga semuanya menjadi berkah, dan ini mungkin sesuatu yang yang seharusnya belum aku dapat, tapi ini dapat. Jadi masih mungkin dari yang kuasa masih ditunda dulu gitu. Nah buat kalian ini buat pengalaman juga ya guys ya, hati-hati. Walaupun kalian belum telat M atau gitu, kalau ada flek segala macam segera cek ke dokter. Terus selalu hati-hati, jangan sampai seperti saya ya. Dan buat kalian yang sudah menonton video ini, aku ucapkan banyak terima kasih. Terus support terus channel aku, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, dan aku ucapkan banyak terima kasih. Oke, see you for the next one. Bye bye.